Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa ketemu kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya sementara kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan melawat kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dulu buat firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat hari ini kami boleh sekali lagi memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan juga tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hikmat dan kuasa Allah menyertai hamba-Mu. Urapi setiap kami semua yang mendengar, agar firman itu menjadi satu kekuatan bagi kami. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Segala roh-roh yang coba melemahkan kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah gereja yang sehat. Sekali lagi, gereja yang sehat. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja yang sehat, tentunya ada gereja yang sakit ya. Ya, tetapi saya tidak membahas tentang gereja yang sakit. Saya ingin kita bersama-sama merenungkan bagaimana gereja yang sehat itu ya. Nah, Saudara, berbicara tentang gereja dapat mempunyai dua arti ya, yaitu gereja yang secara fisik bangunan ya. Kalau contohnya kalau gereja kita ya gereja Sidang Jemaat Allah Talitakum Malang atau GSJA Talitakum Malang, secara fisik adalah seperti itu. Tetapi gereja juga berbicara tentang orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Itu adalah gereja. Itu adalah gereja ya saudara. Jadi orang-orang yang sudah percaya Yesus karena di dalamnya ada Roh Kudus, ada Roh Allah di dalam dirinya, sehingga mereka adalah gereja. Secara bukan secara fisik bangunan, tetapi kita semua orang-orang yang sudah percaya Yesus adalah gereja Tuhan. Oleh sebab itu saudara, nah kalau kita melihat tentang dua hal itu, ya saya tidak membahas tentang gereja yang berbicara tentang bangunan ya. Gereja ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, dan model-modelnya juga macam-macam sesuai dengan daerahnya, biasanya begitu ya. Sesuai dengan kondisi lingkungannya bagaimana, itu tidak sedang kita bahas pada hari ini. Tetapi kita mau membahas tentang gereja yang sehat, yaitu gereja kita semua orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, di mana di dalamnya, di dalam diri kita masing-masing ada Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Nah, saya membagi menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya pada hari ini. Yang pertama, ya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya, firman Tuhan dengan jelas mengingatkan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, sehingga saya katakan inilah yang disebut oleh gereja Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya, di mana merupakan satu bait Roh Kudus, rumah Allah ya, rumah Roh Kudus, rumah Roh Allah. Kita semua adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus ini. Puji nama Tuhan. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, di sana dengan jelas dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Sekali lagi, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, atau rumahnya Roh Kudus, wadahnya Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah saudara, ini sesuatu yang sangat indah saudara. Kita diingatkan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus. Ya, setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Ya, setiap orang yang sudah percaya Yesus ada Roh Kudus di dalam dirinya. Saudara,
Setiap orang yang sudah menerima Yesus mengaku bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan pada saat itu dosa-dosanya disucikan, dosa-dosanya diampuni, dan sejak saat itu juga Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Saudara, saya sangat senang sekali jikalau berbicara tentang Roh Kudus. Sebab tidak semua orang, saudara, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Hanya orang-orang yang sudah percaya Yesus saja. Hanya orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, di mana di dalam dirinya ada Roh Kudus. Haleluya, ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita, memimpin kita di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya Yesus, supaya mereka tidak lagi hidup menurut keinginan dagingnya sendiri, tidak menuruti keinginannya sendiri, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan, kalau saudara membaca di ayat sebelumnya, kita sudah menyatu, ya, roh kita dengan Roh Kudus sudah menyatu, sehingga kita sudah tidak punya kuasa lagi atas diri kita, saudara. Ya, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara, kenapa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita untuk menolong kita, menghibur kita, memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong kita supaya tubuh kita ini bisa untuk dipakai memuliakan Tuhan. Ini satu tujuan yang sangat luar biasa, saudara. Ini satu tujuan yang sangat indah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Setiap perkataan kita, tindakan kita benar-benar memuliakan Tuhan. Hidup kita sehingga menjadi berkat bagi orang lain, ya. Hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara, sangat disayangkan ada orang-orang Kristen yang hidupnya menjadi batu sandungan, sehingga orang mau percaya kepada Tuhan Yesus menjadi undur daripada Tuhan. Karena apa? Karena mereka anak-anak Tuhan menjadi batu sandungan, tidak menjadikan kesaksian yang baik, perkataannya, tindakannya, perbuatannya tidak mencerminkan bahwa di dalam dirinya ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang tinggal di dalam dirinya. Nah, inilah saudara yang menjadi satu masalah bagi anak-anak Tuhan, sehingga tidak sadar mereka menjadi batu sandungan, menjadi sesuatu yang menghalangi, merintangi orang untuk datang pada Tuhan Yesus. Saudara, ini yang dimaksudkan dengan mendukakan Roh Kudus, memadamkan Roh Kudus. Dan saudara, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti dengan benar bahwa kita ini adalah gereja, kita ini adalah bait, rumah Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, ini yang sedang kita bahas, saudara. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana diri kita adalah rumah Allah. Ini yang perlu kita renungkan bersama, saudara, sehingga kehidupan kita benar-benar melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas mengingatkan, ya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan tubuh kita. Bukan tubuh kita dipakai untuk hal yang mengecewakan Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan, bukan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara merenungkan ayat ini sebelumnya, ya, di situ juga berbicara tentang percabulan, ya. Ini saudara, jadi anak-anak Tuhan harus tahu benar bahwa tubuhnya adalah bait Roh Allah, sehingga dia mau tidak mau harus memuliakan Allah di dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Itulah saudara, kita diingatkan sekali lagi bahwa tubuh kita adalah bait Roh Allah. Mari muliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Jangan sampai kita ada yang menjadi batu sandungan yang tentunya menyakitkan hati Tuhan, ya, menyakitkan hati Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, saudara, setia beribadah dan melayani Tuhan. Ya, bagian yang kedua, setia beribadah dan melayani Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, sekali lagi di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, saya akan ulang. Janganlah kita menjauhkan diri
dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, ataukah kita akan lebih dulu panggil Tuhan terlebih dulu. Tidak ada masalah. Tetapi yang penting firman Tuhan mengingatkan, jangan kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mengingatkan bahwa kita sebagai gereja yang hidup, saudara, gereja yang sehat, dia pasti rindu untuk selalu beribadah. Dia rindu untuk selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah. Baik mungkin gereja saat ini ya ibadah-ibadah secara online maupun offline di gereja, tidak ada masalah. Tetapi dia orang yang haus dan lapar, saudara, untuk rindu datang beribadah kepada Tuhan. Ya, bahkan dia rindu untuk bisa melayani, terlibat pelayanan apa saja yang bisa dilakukan. Saudara, karena di dalamnya di situ kita bisa saling menguatkan di dalam persekutuan yang indah di dalam rumah Tuhan yang berbicara tentang bangunan gereja. Ya, kita rindu untuk datang bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Saudara, ini harus menjadi satu kerinduan bagi setiap kita, saudara. Ya, oleh sebab itu jangan sampai, saudara, ada anak-anak Tuhan yang menjadi orang Kristen, yang mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi tidak pernah beribadah, terutama pada saat hari Minggu. Saudara, saya merenungkan, saudara, peristiwa pandemi ini, saudara, merupakan satu ujian iman bagi anak-anak Tuhan. Ya, karena ibadah secara online. Ya, karena tidak bisa datang beribadah ke gereja karena ada pembatasan yang dilakukan. Sehingga ini merupakan satu ujian iman kita. Apakah kita mau tetap beribadah walaupun secara online? Ataukah tidak usahlah, kapan-kapan saja nanti kalau sudah normal keadaannya. Saudara, kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi ya terjadi. Ya, kita harus hidup di dalam situasi yang new normal, dikatakan begitu ya. Ya, dengan cara-cara yang baru. Kita harus bisa, saudara, walaupun secara online tetap beribadah, tidak meninggalkan waktu-waktu ibadah. Ini yang penting, saudara. Apalagi kalau saudara sudah terlibat di dalam pelayanan, saudara, mau tidak mau, saudara harus tetap beribadah. Saudara, puji nama Tuhan, saudara. Ya, saya berharap, saudara, jemaat GSJ Talitakum Malang ini tidak ada satupun yang hari Minggu tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, walaupun secara online. Kita tidak bisa mengontrol, ya, Gembala Sidang tidak bisa mengontrol, tidak bisa memonitor apakah mereka benar-benar beribadah secara online. Tetapi mereka mempunyai satu tanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saya selalu ingatkan kepada para pemimpin kelompok sel, ya, mari dekatin anggotanya masing-masing. Kalau mungkin saudara melihat ada anggotanya yang tidak beribadah, tolong dibantu. Apa yang menjadi kesulitannya? Mungkin kesulitan HP-nya bisa dipinjamin, ya, bisa dicarikan solusi jalan keluarnya. Jangan sampai ada anggota kita yang tidak beribadah, saudara. Karena disitulah kita bisa bertumbuh iman kita, saudara. Kita bisa semakin bertumbuh, semakin kuat, saudara. Dan saudara, kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh kuasa si jahat. Dan saya percaya iblis sedang bekerja keras saat ini, karena dia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit lagi, berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kalau mereka anak-anak Tuhan sudah mulai undur, tidak pernah beribadah. Nah, saudara, hati-hati. Awal mulanya, ya, anak-anak Tuhan terhilang itu diawali dengan tidak lagi beribadah. Ya, tidak lagi datang beribadah, baik di gereja maupun secara online. Itu adalah awal daripada hilangnya jiwa-jiwa. Ya, saudara, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan.
Ya, saya senang sekali di Yohanes 10 ayat 10 itu mengingatkan gitu ya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis datang untuk mencuri apa yang bisa dicuri. Sukacitanya, damai sejahteranya, bahkan sampai pada imannya kepada Tuhan Yesus dicuri. Kemudian apa? Dibunuh supaya tidak lagi punya iman kepada Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya dibinasakan. Kalau dia tidak segera bertobat, kalau dia tidak segera kembali kepada Tuhan Yesus, kembali berbalik beriman, kembali berbalik setia di dalam mengikut Tuhan, maka akan dibinasakan oleh si pencuri itu, akan dibinasakan oleh iblis itu. Karena memang dia datang untuk itu, saudara, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mari saudara, melalui renungan firman Tuhan ini, mari. Walaupun saudara harus beribadah secara online, ya, karena faktor mungkin kurang sehat atau karena usianya sudah lanjut sehingga belum memungkinkan untuk bisa beribadah di gereja, tidak apa-apa saudara, tetapi lakukan dengan setia beribadah secara online. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Gereja kita selalu menyediakan yang offline di gereja dan juga online. Jadi kalau saudara memang berhalangan karena kesehatan saudara tidak memungkinkan beribadah ke gereja, saudara tetap beribadah secara online. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara tidak akan mengurangi berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan melalui ibadah itu. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara juga terus terlibat di dalam melayani, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Saya selalu katakan melayani tidak harus di gereja. Melayani bisa dilakukan di luar gereja. Di saat saudara bisa menguatkan orang yang lemah, di saat saudara bisa menghiburkan orang yang susah, di saat saudara bisa mendoakan orang yang sakit, itu bagian daripada pelayanan yang bisa kita lakukan di luar gereja. Puji nama Tuhan. Saya sering katakan, saya sering berjumpa dengan orang misalkan di pasar ya. Saya berjumpa dengan orang di pasar, Pak Ari tolong bantu doa ya untuk masalah ini. Oke, saya ajak saja. Saya ajak mocok cari tempat di pasar itu, ayo kita berdoa. Apa pergumulannya? Ini, ayo kita berdoa. Di pasar itu kita berdoa, di pinggir ya cari tempat untuk berdoa. Sambil berdiri saja. Ini enaknya orang Kristen saudara, kita bisa melayani sambil berdiri, kita bisa berdoa sambil berdiri di pasar, tidak ada menjadi masalah. Saudara, karena saya tidak mau punya utang saudara. Saya mau supaya selesai pada waktu itu, ya, mendoakan yang bersangkutan, walaupun di pasar, walaupun di pinggir jalan, saudara, itu sering saya lakukan. Tidak ada masalah. Anak-anak Tuhan ini indah sekali, saudara. Kita bisa melayani, kita bisa melakukan sesuatu di mana saja untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Oh haleluya, saling menguatkan, saling membangun. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, ada persekutuan yang indah di dalam keluarganya. Ya, sekali lagi bagian yang ketiga, ada persekutuan yang indah di dalam grup keluarga mereka. Di dalam keluarga mereka, di dalam rumah tangga mereka, ada persekutuan yang indah yang sering saya sebut dengan mesbah keluarga, saudara. Mesbah keluarga. Saudara, saya selalu berdoa, saya bergumul saudara, supaya apa? Supaya setiap jemaat di GSJ Talitakum Malang ini, setiap rumahnya, di keluarganya ada mesbah keluarga, ada persekutuan yang indah, di mana bapak, ibu dan anak duduk bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Perhatikan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan. Saudara, di saat kita membangun mesbah keluarga, bapak, ibu dan anak-anak duduk bersama-sama, menaikkan pujian, merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa gunakan itu warta gereja, ya. Di dalam warta gereja itu ada hari Senin, Selasa,
sampai dengan Sabtu saudara bisa gunakan itu menjadi acuan, digunakan untuk bahan perenungan bersama. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan. Wow, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan hadir di dalam keluarga kita, sesuatu yang sangat indah saudara. Tentunya kita merindukan, setiap keluarga anak-anak Tuhan merindukan supaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan kita. Ya, suatu kali saya merenungkan, Tuhan, kenapa Tuhan ada di tengah-tengah, bukan di pinggir atau di belakang. Ya Tuhan mengingatkan pada saya supaya dia bisa menjangkau bapaknya, ibunya, dan anaknya. Puji nama Tuhan. Walaupun Tuhan di mana saja bisa menjangkau ya, tetapi Tuhan ingin dekat dengan kita semua. Baik dengan bapaknya, baik dengan ibunya dan anak-anak. Untuk saat mereka bersekutu bersama-sama di dalam nama Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Puji nama Tuhan. Ini sesuatu yang sangat indah saudara. Mari saudara, jikalau saudara sudah melakukan mesbah keluarga, entah itu pagi, entah itu siang, itu sore, atau malam hari saudara, silakan lanjutkan saudara. Lanjutkan persekutuan itu saudara, bersama dengan keluarga saudara. Puji nama Tuhan. Saya dulu waktu masih belum jadi pendeta saudara, ya saya jadi jemaat biasa. Saya setiap pagi jam 5 pagi ya bersama Bu Ari dan juga anak-anak saya, 2 anak saya. Saya ambil gitar, saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, ada persekutuan yang indah di tengah-tengah keluarga kita. Sebab saya rindu supaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan saya sangat percaya, jikalau Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, tidak ada satu masalah pun, tidak ada satu persoalan pun yang tidak dapat diselesaikan bersama dengan Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Saudara, di saat kita ada persekutuan yang indah, Tuhan hadir saudara, itu sering bisa menyelesaikan segala persoalan, permasalahan yang ada dalam keluarga kita. Mungkin hubungan bapak dan anak mungkin ada sedikit masalah, ada persoalan, bisa dicairkan melalui mesbah keluarga. Bisa menjadi sesuatu yang indah, diubahkan oleh Tuhan menjadi satu persekutuan yang manis, persekutuan yang indah. Puji nama Tuhan. Haleluya saudara. Pak, mungkin saudara berkata, Pak, anak-anak saya sudah besar, mereka sulit untuk bisa diajak mesbah keluarga. Ya, mulai dulu bapak dan ibu dulu, karena memang sudah terlanjur, sudah mulai besar, baru saudara mau memulainya. Ya, lakukan bapak dan ibu dulu, bergumul doakan anak itu, supaya pada akhirnya anak-anak bisa bergabung bersama-sama. Puji nama Tuhan. Yesus ada di tengah-tengah kita. Pasti Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang indah di tengah-tengah keluarga kita. Puji nama Tuhan. Di saat anak-anaknya lemah saudara, tetapi melalui mesbah keluarga dikuatkan kembali. Ya, dikuatkan kembali saudara. Saya sering katakan, iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Nah saudara, di saat mereka datang ke rumah saudara, ada mesbah keluarga di situ, di mana bapak, ibu, dan anak sedang dikuatkan imannya, sehingga iblis boleh lewat saja, karena tidak ada yang dapat ditelannya. Tidak ada yang dapat ditelannya. Karena apa? Karena ada mesbah keluarga, ada kekuatan yang dibangun di tengah keluarga itu. Tetapi di saat saudara iblis berjalan keliling, kemudian di situ kedapatan yang mesbah keluarganya bapak dan ibu dan anaknya lemah, saudara, hati-hati. Ini yang menjadi mangsa, ini yang dikatakan orang yang dapat ditelan oleh iblis, saudara. Kita tentunya tidak ingin saudara di dalam anggota keluarga kita ada yang dapat ditelan oleh iblis karena mereka sedang lemah. Kita ingin supaya kita kuat, saudara. Kita ingin supaya kita kuat, bukan hanya bapaknya, bukan hanya ibunya saja, tetapi kita semua kuat karena kita membangun mesbah keluarga, persekutuan yang indah di tengah-tengah keluarga kita. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kita pasti merindukan untuk Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Puji nama Tuhan. Nah, Mazmur 133 ayat 1-3 saudara. Mazmur pasal 133 ayat 1-3 dikatakan di sana,
Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Perhatikan, ya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab perhatikan, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saya renungkan ayat ini saudara, luar biasa. Di saat kita membangun mesbah keluarga, di mana kita bersekutu bersama-sama, persekutuan yang indah. Di situ ada satu keharmonisan rumah tangga, ada kehidupan yang rukun. Dari firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Artinya apa saudara? Tuhan akan memerintahkan berkat supaya kita berkecukupan terus sepanjang hari. Oh puji nama Tuhan. Bahkan sampai nanti kekal. Saudara, kita akan mendapatkan kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Saudara, saat ada persekutuan yang indah dalam keluarga kita, maka Tuhan hadir dalam keluarga kita. Ada sebab apa? Sebab ada pujian, ada firman, dan doa yang dinaikkan. Keluarga menjadi rukun, berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan kepada kita. Dan keluarga kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi tetangga-tetangga kita. Karena kita kedapatan hidup rukun dan harmonis. Saudara, puji nama Tuhan. Kalau kita hidup rukun dan harmonis, saudara, akan menjadi kesaksian bagi tetangga-tetangga kita. Mereka akan melihat, oh kehidupan anak-anak Tuhan, keluarga Kristen luar biasa. Mereka rukun, ada bersama-sama memuji Tuhan, ada bersama-sama berdoa, ada bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya masih ingat saudara, pernah saya saksikan juga waktu kami ada di Kalimantan saudara. Rumah kami ini berdekatan karena perumahan ya, dempet-dempet gitu. Di saat kami memuji-puji Tuhan, ya memuji-puji Tuhan di dalam mesbah keluarga itu saudara, sampai tetangga itu sebelah, temannya anak saya itu Fabian pada waktu itu, temannya waktu SD, ya kemudian SMP, sampai mereka hafal saudara, puji-pujian yang sering kita naikkan, nyanyian yang kita naikkan pada waktu kita beribadah bersama-sama. Saudara, saya ingin ingatkan saudara, mungkin saudara anak-anak masih kecil, ya. Mungkin anak-anak saudara masih kecil, saudara. Ya, saya selalu ingatkan, anak-anak kecil biasakan itu dibangun mulai kecil itu, membentuk mesbah keluarga, persekutuan yang indah di dalam keluarga kita. Saudara, saya pernah bertanya, anak-anak berangkat sekolah jam berapa? Jam 6:30, Pak. Oh, 6:30. Baik, kalau gitu usahakan jam 6:15 sudah siap semua. Ya. Jam 6:15 sudah siap semua, sudah sarapan, sudah selesai semua, dan kemudian duduk bersama-sama. 15 menit kita gunakan untuk memuji Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan dari warta gereja, dan juga untuk berdoa. Saya kira 15 menit sudah cukup, itu bagus sekali saudara. Pas 6:30 berangkat. Waduh, indah sekali saudara. Indah sekali saudara, jikalau mengawali hari itu dengan mesbah keluarga. Tetapi sekali lagi saya tidak mengharuskan harus pagi saudara. Silahkan mau siang, mau sore, mau malam, silahkan. Kesepakatan bersama-sama di dalam keluarga itu saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, saya sebagai kepala sidang tentunya menginginkan, merindukan ada hubungan yang harmonis dalam keluarga itu. Ada kehidupan yang rukun, ya. Bapak, ibu, dan anak hidup rukun karena sudah dibangun, sudah dibentuk melalui apa? Mesbah keluarga. Persekutuan yang indah di tengah keluarga itu. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bagian yang keempat. Nah, bagian yang keempat ini saudara, mari. Ya, bagian yang keempat itu yaitu setia memberi. Setia memberi walau dalam masa yang sulit. Ya, kalau masa yang aman-aman saja saya tidak bahas, tetapi di dalam masa yang sulit dia tetap setia memberi walaupun dalam masa yang sulit.
Injil Matius pasal 5 ayat 7 ya, yang beberapa waktu di dalam Zoom pernah disampaikan oleh Mbak Mary. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji nama Tuhan. Yesus sendiri mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, orang yang suka memberi, ya, memberikan apa saja yang bisa diberikan. Senyum juga bagian dari pemberi, ya. Pertolongan kepada orang lain juga bagian dari memberi. Ya, memberikan keuangan juga memberi tentunya, saudara. Firman Tuhan katakan, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji nama Tuhan. Di saat kita menjadi orang yang suka memberi, maka Tuhan memperhitungkan. Ya, Tuhan juga akan memikirkan bagaimana Tuhan juga mau memberkati kita, memberi kepada kita kemurahan bagi kita. Entah Tuhan bisa punya berbagai macam cara untuk memberkati kita. Puji nama Tuhan. Nah, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kita juga akan mendapatkan kemurahan. Ya, tadi sudah kita renungkan bersama Matius 5 ayat 7. Di saat kita bermurah hati memberikan sesuatu pada orang lain, terlebih pada mereka yang membutuhkan, maka kita juga akan mendapatkan kemurahan yang datang dari Tuhan. Memberi sesuai dengan kemampuan dan memberi dengan sukacita, tidak dengan paksaan, tidak dengan terpaksa, tetapi memberi dengan penuh sukacita. Puji nama Tuhan. Saya pernah saksikan, saudara, di satu gereja, saudara, pada saat gembala sidang mengumumkan, mari kita akan maju ke depan memberikan persembahan kita, ya, kepada Tuhan. Di kotak-kotak disediakan itu, mereka bertepuk tangan, ramai, saudara, karena mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk kita dapat memberi, untuk kita dapat bermurah hati, dan mereka maju dengan penuh sukacita, dengan penuh antusiasme mereka memberikan persembahannya, bukan dengan bersungut-sungut tetapi dengan penuh sukacita. Wah, ini luar biasa, saudara. Puji nama Tuhan. Mereka bersorak-sorai karena tibalah waktunya untuk saya dapat memberi. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, memberikan sesuai dengan kemampuan dan dengan sukacita, dan tidak dengan terpaksa. Ya, memberikan persembahan setiap hari Minggu walaupun ibadah secara online, ya, memberikan persembahan persepuluhan setiap bulan walaupun ibadah secara online. Ini perintah semua, saudara, perintah dari Tuhan. Saya senang, saudara, saya memberikan penghormatan, apresiasi pada Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka beribadah secara online, tetapi tiap minggu mereka datang, ya, karena gereja kita jam 9 sampai jam 12 terbuka untuk memberikan kesempatan Bapak-bapak, Ibu-ibu Saudara bisa datang, memasukkan persembahan saudara, memasukkan persepuluhan saudara. Saya senang, saya menghormati, menghargai, ya, mereka yang setia memberi persembahan setiap hari Minggu, sama dengan pada waktu dia beribadah secara offline. Mereka walaupun secara online mereka tetap datang memberikan persembahan, walaupun kadang-kadang juga dititipkan. Dan setiap bulan mereka memberikan persembahan persepuluhannya. Puji nama Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, saudara, mari, saudara, walaupun saudara beribadah secara online, mari tetap memberikan persembahan setiap hari Minggu, ya, dan persepuluhan setiap bulan. Puji nama Tuhan. Saudara bisa datang sendiri, saudara bisa titipkan kepada PKS-nya, saudara juga bisa transfer. Saya juga senang ada beberapa yang ditransfer. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kenapa, saudara? Biar kita semua akan menikmati janji-janji Tuhan. Ya, kita akan menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Firman Tuhan juga katakan demikian. Biar kita juga mendapatkan kemurahan hati di saat kita memberi persembahan dan persepuluhan. Sebab itu adalah perintah Tuhan. Kita mau taat menjadi anak Tuhan yang dengan penuh sukacita memberi dan membawa persepuluhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara, bagian yang terakhir saya ingin sampaikan, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Saya ingin sampaikan
Ya, kita puji Tuhan saudara atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Gereja kita GSJ Talitakum Malang, walaupun di masa pandemi, masih tetap dapat memberi setiap bulan dengan rutin saudara. Perhatikan, ya GSJ Talitakum Malang ini, walaupun di dalam situasi pandemi, masih dapat memberi, membantu, berkemurahan hati kepada membantu atau memberkati sekolah Alkitab Trinitas, ya sekolah Alkitab Sati, ya sekolah Alkitab Sati saudara, maaf ya, STT Sati di Malang. Ya, kita setiap bulan kita dengan rutin membantu. Lembaga Alkitab Indonesia, kita tetap membantu setiap bulan Lembaga Alkitab Indonesia. Kita membantu perintisan gereja GSJ di Malang Selatan. Kita juga membantu perintisan gereja di Kunci Malang. Tiap bulan kita lakukan. Kita juga membantu pelayanan misi di negeri Cina, saudara. Ada seorang hamba Tuhan Indonesia ditugaskan untuk melayani misi di Cina. Kita membantu, saudara. Dan juga setiap bulan kita membagikan nasi kotak kepada orang-orang di jalanan. Puji nama Tuhan. Memberikan sembako kepada janda-janda dan lansia. Wow, luar biasa saudara. Memberikan sembako kepada janda-janda dan lansia. Membantu gereja-gereja di kota Malang yang terdampak COVID-19. Kita kumpulkan kepada melalui BMGK. Dan BMGK yang membagi. Tidak banyak saudara gereja-gereja yang terlibat untuk memberi. Tetapi kita bersyukur saudara. Gereja kita setiap bulan secara rutin dapat membantu gereja-gereja di kota Malang yang terdampak COVID-19 melalui BMGK. Saudara, ada beberapa gereja di kota Malang ini yang jemaatnya masih 15 orang, 20 orang dan sudah sepuh-sepuh, sehingga gembala sidang tentunya merasakan terdampak dengan situasi COVID-19 ini, sehingga kita semua memberi, ya. GSJ Talitakum Malang memberi. Dan kita juga bisa menabung saudara. Menabung untuk apa? Untuk menunjang pelayanan misi di suku terabaikan, yaitu di Kangean Madura. Kita menabung setiap bulan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur saudara. Haleluya. Saya melihat ternyata kita tiap bulan melakukan ini saudara. Luar biasa. Luar biasa. Mulai sebelum pandemi, walaupun pandemi tidak berubah sedikit pun, kita tetap melakukan semua. Tetapi sekali lagi, ini semua karena pertolongan Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya, dan kita bersyukur saudara. Tuhan terus menyertai di dalam pelayanan kita. Puji nama Tuhan. Sementara saya mendengar gereja-gereja yang lain mereka mengeluh, ya, pendapatannya menurun, income-nya menurun. Tetapi kita bersyukur, saudara. Ya, kita menurun tidak banyak, saudara, sedikit saja. Tetapi toh kita masih tetap memberi. Puji nama Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Haleluya. Nah, saudara, mari kita doakan terus, saudara, supaya gereja kita tetap dapat menjadi berkat. Jadi berkat bagi orang lain. Dan roh yang suka memberi itu, biar itu menular kepada semua jemaat yang ada di GSJ Talitakum Malang ini. Menular kepada kita semua. Supaya kita semua juga menjadi jemaat anak-anak Tuhan yang suka memberi. Puji nama Tuhan. Saudara, inilah gereja yang sehat. Anak-anak Tuhan yang ada bait Roh Kudus, saudara, menjadi anak-anak Tuhan yang sehat. Karena mereka melakukan ada hal-hal, 3 hal yang saya sampaikan. Mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mereka melakukan persekutuan yang indah, ya, di tengah-tengah keluarganya, dan tetap suka memberi. Puji nama Tuhan. Yalah, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan membangkitkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Saya percaya Roh Kudus itu sendiri akan menolong kita, yang memampukan kita untuk tetap dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Kami sudah bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur jika Tuhan masih mempercayakan kepada kami untuk menjadi gereja-gereja Tuhan, bait Roh Allah, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, kami tentunya rindu, haus dan lapar akan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh rindu untuk terus beribadah, baik secara online maupun secara offline. Tuhan, terima kasih.
Dan kami Tuhan terus akan membangun persekutuan yang indah, satu mezbah keluarga, di mana di situ ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada firman yang dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan anak yang ada di dalam rumah tangga itu, di mana Engkau hadir dan Engkau akan menjangkau kami semua, sehingga roh yang saling mengasihi ada di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang rukun, yang harmonis, sehingga kehidupan keluarga kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga akan menjadi gereja yang sehat, yaitu gereja yang suka memberi, walaupun di dalam situasi yang sulit bagaimanapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan, berilah dan Engkau akan diberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya ingin menyampaikan pengumuman, sedikit pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama, tentunya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, untuk sementara waktu ini jemaat yang lansia, yang sepuh-sepuh, yang senior, mohon maaf ya, untuk sementara ini setiap bulan sekali saja dulu ibadahnya di gereja, yaitu setiap awal bulan pada saat perjamuan kudus minggu pertama. Nah, minggu-minggu yang lainnya silahkan mengikuti secara online yang disediakan. Yang khotbah tetap sama, baik yang offline maupun online. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin ingatkan juga kepada kaum wanita bahwa tanggal 26 September ini dalam ibadah sore nanti kaum wanita akan mengadakan Hari Nasional Kaum Wanita, dan di situ akan diadakan lomba memasak dan menghias masakan itu dari tahu, bahannya dari tahu, harga senilai Rp15.000. Dikumpulkan pada waktu tanggal 26 sore, ibadah sore jam 5, dan kemudian akan dinilai dan disediakan hadiah. Itu salah satu kegiatan dari Hari Nasional Kaum Wanita. Dan saya juga bersyukur saudara, kaum pria juga tidak mau kalah di dalam memperingati Hari Nasional Kaum Pria. Ya, kaum pria minta supaya keluarga-keluarga mengirimkan fotonya. Foto apa? Foto sedang melakukan mezbah keluarga. Puji Tuhan ya, sesuai dengan khotbah tadi. Ya, melakukan mezbah keluarga di mana bapak, ibu dan anak berkumpul bersama-sama. Ya, kemudian saudara foto, track dan kirimkan kepada pengurus kaum pria, karena nanti akan disediakan hadiah buat bapak-bapak ya yang sudah mengirimkan foto mezbah keluarga. Puji nama Tuhan. Tentunya tidak hanya pada saat foto saja, berkelanjutan terus ya dilakukan mezbah keluarga di dalam keluarga saudara. Dan yang ketiga, saya selalu tetap mengingatkan, mari bapak-bapak, ibu-ibu saudara, kita masih ada di dalam masa pandemi ya. Saat ini bersyukur kita sudah ada di PPKM level 3, yang lalu level 4, sekarang level 3. Kita doakan terus supaya nanti menjadi level 2, level 1, dan pada akhirnya sudah tidak ada lagi PPKM. Kita bisa beribadah kembali bersama-sama ya, seperti yang lalu-lalu sebelum pandemi. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari pelopori, tunjukkan bahwa kita orang-orang yang disiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan ya. Di dalam melaksanakan protokol kesehatan dimanapun saudara berada, tunjukkan bahwa saudara sebagai anak-anak Tuhan menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka. Mungkin saudara pada saat saudara ada di suatu tempat, saudara melihat orang lain tidak menggunakan masker, saudara jangan terkecoh dengan itu, saudara tetap saja gunakan. Puji nama Tuhan. Anak-anak Tuhan, khususnya Jemaat GCI Talitakum Malang, dimanapun saudara menjadi contoh, menjadi berkat dan menjadi kesaksian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.